Terima kasih Anda masih bersama kami di Expose bersama saya Agung Hardiansyah. Zaman sudah maju, teknologi sudah semakin berkembang. Namun pertanyaan kemudian muncul, mampukah teknologi dimanfaatkan untuk menghindari tindak kejahatan curanmor? Mengapa di era seperti saat ini tindak curanmor belum bisa tertangani dengan baik? Apa yang kemudian perlu kita lakukan agar terhindar menjadi daftar korban tindak curanmor? Bagi pelaku, keputusannya terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor karena didorong kondisi ekonomi dan lingkungan pergaulan. Meski di antara rekan-rekannya tidak memberikan contoh secara khusus, ia kerap kali diajak untuk ikut beraksi, meski dalam porsi atau peran lebih kecil. Kalau di kelompok yang namanya kita ini tertarik seperti itu, ya awal sih ngikut itu, cuma kita dapat bagiannya nggak seperti yang orang yang udah biasa. Jadi kita bagiannya hanya paling kalau hasil umpamanya ya, kalau hasilnya 2.500.000 atau di anggaran 2 juta, paling kebagian 300 dibagi. Bahasanya kita itu gambar mata atau anak bawang lah gitu. Ini nih ada bahan nih. Baginya, tanpa mendapat arahan atau diajarkan secara khusus pun, setiap orang bisa secara mudah terjerumus dalam tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Karena kan dia diajak ngikut ya, jadi dari situ kita nyimak aja kemana jualnya dan cara kerjanya seperti apa, kita nyimak. Kalau untuk yang seperti itu saya rasa orang awam pun cepat mengetahuinya. Sejak awal keterlibatan dirinya dalam kejahatan curanmor, pelaku menyadari adanya tren untuk mengincar sepeda motor jenis skuter matic alias skutik. Kalau dari itu saya lebih lihat contoh, soalnya anak-anak itu pada dominan ke matic, motor matic. Kalau motor manual itu susah untuk penjualan dan penampungnya, penadanya juga susah mau ngambil. Kalau untuk keamanan sih lebih aman matic ya menurut saya. Kalau manual kadang-kadang nggak ada kunci gandanya, nggak ada. Biasa aja kan, kalau matic ada kunci gandanya. Cuma kalau matic ini penjualannya lebih kenceng. Iya, karena peminatnya banyak. Jadi kalau untuk itu umum kan banyak peminat matic. Jadi kita nggak mungkin milih-milih merek. Sekiranya itu bagus, ya ambil. Pokoknya namanya matic aja. Udah pasti, betul. Perbedaan jenis motor dan tahun pembuatan mempengaruhi pula harga jual dan minat pembeli atau penadah. Bahkan perbedaan usia kendaraan juga berdampak pada selisih bandrol yang cukup signifikan. Ada yang ngambil, cuma kan ada 2 jenis. Kalau umpamanya maticnya kelas-kelas NMAX itu kan lebih mahal. NMAX, Vespa. Ya kalau untuk NMAX sekitar 6, bisa 7. Kalau 7 kan orang untuk perorangan. Bisa juga 8 untuk perorangan. Kecuali dia pesan nih, kalau ada NMAX boleh nih, bawa ke gua. Siap. Berani berapa? Saya bilang. Nah, kalau penada nggak segitu. Penada di bawah itu. 3 juta, 2,5. Paling tinggi 3 jutaan. Melihat dia tahun juga. 1 juta sampai 1,5 juta. Oke, temuan di tempat biasa ya. Oke, ya. Dari penjualan motor curian berdampak pula pada pembagian hasil antara dirinya dengan teman-teman yang terlibat dalam aksi pencurian motor. Ya kalau kita berdua bagi 2, cak rata. Kalau umpama pakai motor dia, ya kita keluarin buat bensin, buat ke bekal kita makan, rokok, potong. Untuk menghindar dari kejaran aparat, pelaku kerap berpindah-pindah lokasi untuk beraksi dalam kurun waktu tertentu. Meski tak jarang, ada saat di mana ia kembali untuk mencuri sepeda motor di lokasi yang sama, jika ada kesempatan. Pernah di lokasi yang sama, maksudnya pernah di sini kemudian beberapa hari atau beberapa minggu kemudian ngambil lagi di situ? Pernah. Itu kenapa, Bang? Tingkat pengamanannya terlalu lalai, saya lihat disepelein. Itu bahasanya daerah luka, yang udah luka itu kita beri lagi. Kita kan lihat sikon tadi, lihat situasinya seperti apa.
Soalnya waktu kita petik misalnya di hari Senin, jangan besoknya di Selasa kita ke sana lagi sekitar 4 hari atau ya 3 hari atau 5 hari. Orang itu kan berpikir, wah dia udah di sini, nggak mungkin dia ke sini. Ada juga yang seperti itu. Kita masuk aja, lewat aja situ. Kalau sekiranya bisa dipetik, petik lagi, pindah. Ya, nggak mungkin di situ lagi, kecuali yang seperti saya ceritain tadi. Seumpama nih kita udah masuk situ, selang berapa hari tempat itu masih seperti itu juga, ya kita ajar lagi. Tim Expos juga mencoba mengikuti pelaku untuk mengetahui bagaimana modus operandinya. Ia memetakan lokasi dengan berkeliling menggunakan motor yang juga merupakan hasil curian. Sebelum memulai aksinya, pelaku lebih dulu menghubungi rekannya untuk diajak sebagai joki. Tak lupa, ia juga menyembunyikan identitas dengan memakai masker serta helm dengan kaca penutup wajah. Mereka sebelumnya memilih titik untuk bertemu dekat dengan kediaman masing-masing sebelum beranjak menuju area target, baik sudah ditandai sebelumnya maupun kawasan baru dengan potensi adanya kendaraan sesuai target. Di salah satu titik, pelaku sempat memberi kode kepada tim Expos untuk berhenti, menandakan dirinya melihat satu kendaraan yang mungkin bisa diambil. Setelah melihat situasi aman, Petik bahkan sempat masuk ke dalam perkarangan rumah untuk memantau lebih jauh. Rupanya, ia melihat kemunculan warga, sehingga ia pun mengurungkan niat untuk mengambil motor di lokasi tersebut. Mereka lantas bergerak menuju lokasi lain hingga akhirnya tiba di kawasan permukiman yang cukup sepi. Pelaku melihat sebuah unit motor yang terparkir di depan sebuah rumah dan ditinggal pemiliknya tanpa dilengkapi pengamanan khusus. Tanpa menunggu lama, Petik langsung menghampiri target dan membobol motor tersebut dalam hitungan detik. Usai berhasil menggondol motor, pelaku langsung menawarkan hasil curiannya kepada penadah maupun pelanggan. Gimana bang? Ini nih ada bahan nih. Ini. Usai mewawancarai hingga mengikuti langsung Petik saat beraksi, tentu membuat kita semakin sadar bahwa kejahatan mengintai setiap saat di sekitar kita. Lantas, bagaimana seharusnya kita dapat mengurangi risiko, bahkan menghindari kemungkinan menjadi korban kehilangan kendaraan bermotor roda 2? Bagi pemilik sepeda motor berjenis skuter matic yang umum diincar pencuri, terdapat dua teknologi kunci kontak. Ada yang berteknologi smart key, ada juga kunci kontak biasa. Sedangkan untuk tipe motor dengan teknologi smart key, salah satu langkah krusial adalah pemilihan lokasi parkir, terutama yang dijaga aparat atau petugas satuan pengamanan setempat. Setelah memarkirkan kendaraan di lokasi yang aman, jangan lupa untuk mengunci stang motor dan mengaktifkan alarm bawaan sistem di motor. Sementara untuk motor yang belum dilengkapi sistem, sebagai pemilik, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mengamankan kendaraan dari incaran maling. Tidak hanya mengunci motor, sebagai pemilik kita bisa meningkatkan sistem keamanan dengan membeli kunci tambahan berupa kunci cakram rem. Biasanya, kunci gembok ini bisa dibeli di toko aksesoris sepeda motor dengan harga sekitar Rp150.000. Terkait teknologi keamanan di sepeda motor, beberapa pabrikan sudah melengkapi unit motornya dengan sistem keamanan khusus. Salah satu contoh teknologi itu adalah sistem immobilizer yang telah dipatenkan secara global oleh salah satu merek sepeda motor. Selain itu, ada juga perangkat kunci gembok khusus yang dipasang pada rem cakram depan. Namun, meski dilengkapi kedua teknologi itu, pabrikan tidak pernah menjamin sepenuhnya dari ancaman pencurian kendaraan bermotor yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Aku rasa semua orang juga udah tahu bahwa kita ada immobilizer yang sudah ada di Vespanya, tapi itu hanya untuk memberikan mengurangi atau mencegah. Sebenarnya dia bukan berarti tidak akan hilang, tapi untuk mencegah Vespa itu sendiri untuk lebih mudah diambil. Kemudian di beberapa Vespa kita juga ada keyless untuk menambah sistem keamanan itu sendiri. Dan kita sebenarnya ada disc brake lock di mana itu sebenarnya adalah additional.
Sedia payung sebelum hujan turun. Tindakan preventif kita tahu tentu akan jauh lebih baik ketimbang tindakan kuratif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai kita menyesal ketika kemudian kendaraan yang kita jaga baik-baik hilang di gondol para pelaku curanmor. Semoga tips yang baru saja kita simak tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya Agung Hardiansyah pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Expose episode berikutnya.